Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahilladzi khalaqa as-samawati wal ardha wa ja'ala al-dhulumati wan nur. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil ula wa fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina wa maulana Muhammad Rasulillah wa khiyaratihi min khalqihi khatamin nabiyyin wa asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallallahu ala nabiyyina kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Wa sallallahu alaihi fil awwalina wal akhirin afdala wa aktsara wa azka ma shalla ala ahadin min khalqihi wa zakana wa iyyakum bis salati alaihi afdala ma zaka ahadan min ummatihi bi salatihi alaihi. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad faza man ittaqa wa ahuthukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha yang berbahagia. Sejak kemarin dan hari ini bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain yang Muslim melaksanakan Idul Adha, dilakukan dengan berbagai gerakan besar, ibadah sholat dan gerakan kurban yang seluruh daging dari hewan yang disembelih
dibagikan kepada umat manusia yang memerlukan maupun yang tidak terlalu memerlukannya. Sebagai bukti bahwa daging yang disembelih atau binatang yang disembelih dan dibagikan kepada umat manusia, satu pertanda bahwa daging dapat memberikan tambahan nutrisi bagi kehidupan umat untuk mempertahankan kesehatannya. Saudara-saudara, kita ucapkan selamat beridul adha dan selamat melakukan kurban. Saudara-saudara, pada Idul Adha kali ini, khotib akan menyampaikan sebuah tema yang diambil daripada kata mutiara, hubbul waton minal iman. Cinta terhadap negara, bukti seseorang itu memiliki iman. Kata mutiara ini sangat tepat. Karena hanya umat manusia yang dimuliakan oleh Allah dengan berbagai kemuliaan di tanah dan di air, di bumi dan di laut, termasuk di udaranya. Konsep ilahiyah menyampaikan kepada umat manusia bahwa seluruh makhluk adalah makhluk Allah. Namun, makhluk yang bernama manusialah yang kemudian diistilahkan dengan Bani Adam. Maknanya termasuk Adam, dan bila ada manusia sebelum Adam juga termasuk di dalamnya Bani Adam. Mendapatkan posisi yang terhormat. Manusia tanpa kecuali adalah makhluk yang terhormat. Terhormat dikarenakan manusia akan mengemban amanat di alam semesta ini. Akan meneraju dan akan memanage alam semesta ini, buminya, lautnya, dan dirgantaranya. Semua itu diserahkan pada umat manusia, sehingga simbol terhormat itu ada di pundak umat manusia. Di dalam Al-Quran dikatakan, dan sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam. Mereka kami angkat di darat maupun di laut. Mereka kami limpahkan rezeki. Mereka kami beri keistimewaan daripada makhluk-makhluk lainnya. Dan kalau kita baca di dalam Al-Quran, terdapat dalam ayat 70, surat 70, ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Begitu
redaksi yang tertulis dalam Mushaf Al-Quran. Saudara-saudara, konsep ilahiyah lagi bahwa manusia yang dimuliakan ini tidak satu jenis, namun ada dua jenis, positif negatif, yakni jantan dan betina, atau laki dan perempuan. Dari jenis yang berbeda ini, laki dan perempuan, maka tumbuhlah berbagai manusia selanjutnya, yakni generasi selanjutnya, yang di situ menjadikan umat manusia ini memiliki kelompok-kelompok, memiliki suku-suku bangsa, bahkan kemudian membentuk bangsa-bangsa, kemudian saling interaksi, saling mengadakan ta'aruf, kemudian tercipta manusia yang unggul dan manusia yang tidak diunggulkan. Itu konsep ilahiyah. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, kita temukan dalam ayat 13 surat 49. Wahai segala manusia, kami telah jadikan kamu semuanya terdiri dari laki dan perempuan. Selanjutnya kami jadikan kamu semuanya berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah. Tak lain adalah untuk ta'aruf, untuk saling bergaul, untuk saling bertemu, untuk saling menyampaikan perbuatan-perbuatan masing-masing. Dan ketahuilah, yang paling unggul di sisi Allah adalah manusia yang tepat menggunakan konsepsi ilahi. Kalau di dalam mushaf berbunyi, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini membuktikan bahwa sejak dahulu kala manusia dengan kelompoknya dan dengan bangsanya memang telah wujud. Bukan di abad modern saja, di abad-abad yang sebelum dicatat oleh sejarah, berkelompok dalam bentuk syu'ub ini pun telah terjadi. Syu'ub jamak daripada sya'ab, bangsa, nation, ini telah terjadi. Entah nation itu besar atau kecil, semua terjadi. Saudara-saudara, kemudian pada zaman setelah Masehi, kita diberikan petunjuk oleh konsepsi ilahiyah tentang apa itu negara dan bangsa, atau apa itu negara bangsa. Kalau kita buka, yaitu surat Al-Balad, itu ada diuraikan. Aku telah bersumpah terhadap negara ini, Al-Balad. Yang ditunjuk ketika itu
adalah Makkah atau Madinah. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah terhadap negara ini. Ada negara dijadikan sumpah oleh Tuhan. Negara itu yang bagaimana? Anta hillun bihadzal balad. Di mana kamu tinggal di negara. Terdiri daripada siapa? Negara itu walid wa mawalad. Yaitu yang melahirkan dan yang dilahirkan. Baik yang melahirkan sebuah negara, atau dinamakan kita bahasa hari ini founding father, maupun yang dilahirkan yaitu negaranya sendiri, maupun warga negaranya. Bukan penduduknya, tapi warga negaranya. Sebab negara tidak perlu penduduk. Yang perlu penduduk adalah hotel. Sebanyak-banyaknya duduk di hotel, maka hotel itu akan kebanjiran dolar. Contohnya hari ini. Yang datang ke hotel adalah penduduk Al-Islam. Bukan warga negara Al-Islam. Tapi negara memerlukan warga negara. Apa bedanya penduduk dengan warga negara? Sangat jauh bedanya. Penduduk siapapun boleh duduk di Indonesia ini. Kalau kita katakan Indonesia negara. Siapapun boleh duduk di Malaysia. Siapapun boleh duduk di Singapura. Siapapun boleh duduk di Brunei. Walaupun dia bukan warga negara. Maka yang diperlukan oleh suatu negara, wa anta hillun bi hadzal balad. Kamu yang kemudian nanti walid wa mawalad, sang pendiri dan yang didirikan, maupun sang bapak dan yang dilahirkan, itulah warga negara. Warga negara mempunyai tugas banyak sekali, yaitu menjayakan negaranya, menguatkan negaranya. Nah, itulah bedanya. Kalau penduduk selesai pulang. Kadang-kadang tidak terlalu lama, takut membayar. Tapi kalau warga negara, di sanalah aku berdiri. Jadi pandu hiji. Saudara-saudara sekalian, untuk itu mari kita cintai negara. Anta hillun bihadzal balad. Negara yang kita tinggal di dalamnya. Negara yang kita menjadi warga negara di dalamnya. Mari kita tampilkan kecintaan terhadap negara kita. Cinta terhadap negara ini akan membuat sebuah negara itu tahan. Dan akan tercipta ketahanan untuk negara itu. Dan kalau itu dari warga negara yang mencintai, maka terciptalah ketahanan nasional. Tahan kokoh yang diciptakan oleh bangsanya sendiri. Jadi ketahanan nasional adalah kekuatan yang diciptakan oleh bangsanya sendiri. Kita tinggal di Indonesia, bangsa Indonesia yang harus menguatkan negaranya, bukan bangsa lain. Apapun yang dibuat harus bangsa Indonesia yang membuat, bukan bangsa lain. Alat apapun yang dibuat oleh Indonesia harus dibuat oleh bangsanya, bukan bangsa lain. Senjata apapun yang diperlukan oleh Indonesia harus dibuat oleh bangsa Indonesia, bukan bangsa lain. Makanan apapun yang dimakan oleh bangsa Indonesia harus dibuat oleh bangsa Indonesia, bukan bangsa lain. Itu cinta.
Itu hubbul watan dan itu bukti iman. Itu bukti iman. Semua manusia ini punya iman. Jangan mengatakan hanya orang Islam yang punya iman. Saudara-saudara, mari kita baca. Setelah kita tahu Indonesia, negara itu seperti itu, memerlukan warga negara, bukan penduduk. Kita tinggal di mana? Kita tinggal di Indonesia. Tinggal sebagai apa? Sebagai penduduk? Bukan. Sebagai warga negara. Kalau hari ini ada kawan kita dari Singapura, itu tamu negara Indonesia. Tamu negara harus dihormati. Kalau ada yang dari Saudi Arabia ikut sholat di sini, itu tamu negara Indonesia. Harus dijaga. Karena kita hubbul watan. Minal iman. Jangan pernah meremehkan bangsa lain. Kalau kita memiliki kebangsaan. Siapa yang meremehkan bangsa lain, dia remeh. Siapa mengecilkan bangsa lain, dia kecil. Bangsa besar adalah bangsa yang mampu menghormati bangsa lain. Kita bangsa Indonesia. Warga negara Indonesia. Tinggal di Indonesia. Kenali Indonesia. Saudara-saudara, Indonesia modern terdiri dari 34 provinsi. Hafalkan satu persatu, kunjungi satu persatu, tandangi satu persatu, nikmati satu persatu. Kita mempunyai hari ini 501 kabupaten kota. Indonesia hari ini memiliki 6.493 distrik atau kecamatan. Indonesia modern memiliki 76.655 desa, kampung, dusun, dan lain sebagainya setingkat dengan desa. Betapa besar bangsa ini memiliki kekayaan. Strukturalnya seperti itu. Teritorialnya seperti itu. Bagaimana dengan geografinya? Saudara, tidak ada negara yang memiliki kepulauan yang jumlahnya puluhan ribu. Bayangkan, kepulauan terbanyak di dunia adalah kepulauan yang ada di negara Indonesia. Kita catat, kepulauan yang ada di Indonesia ini tidak kurang dari 18.493 pulau, besar maupun kecil. Sekalipun di sana sini masih ada yang belum punya nama. Yang masih mungkin diperebutkan oleh orang. Kurang tahan kalau tidak ditata demikian. Saudara-saudara, kita ingin tahu luas Indonesia. Indonesia ini 27% darat. Selebihnya laut. Dari jumlah 7 juta hampir 100.000 kilometer. 7.100.000 kilometer. Luas negara Indonesia 27% daratan. Maka pantas founding father kita mengatakan Indonesia bukan negara, tetapi tanah air. Indonesia tanah airku. Coba lakukan. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku. Stop. Bukan negara. Kalau saudara tinggal di Malaysia, akan mendengarkan lagu kebangsaan negaraku. Tanah tumpahnya darahku. Itu lagu Malaysia. Lagu Indonesia tidak menyebut negara, tapi menyebutkan tanah air.
Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Mengapa tumpah darah? Di sana tempat berjuang, bukan hanya lahir. Mungkin ada yang lahir di London, mungkin ada yang lahir di Australia, mungkin ada lahir di Singapura, mungkin ada lahir di Malaysia. Tapi tumpah darah tetap Indonesia karena di sini tempat berjuang bangsa Indonesia. Tumpah darah bukan kelahiran saja. Tapi tumpah darah ini adalah tempat berjuang. Kalau perlu meneteskan darah terakhir. Maka disebut tanah tumpah darah. Saudara-saudara, begitu luasnya Indonesia. Daratan dan lautan 5.700.000 kilometer persegi. Namun saudara-saudara, daratan, lautan, oke. Bangsa Indonesia telah melepaskan apa yang pernah dipegang oleh Belanda. Setelah kita merdeka tahun 45, tersisa. Yaitu Blok Timur, Irian Barat. Dengan perjuangan, dengan kegagahan, bangsa Indonesia ketika itu gagah. Memiliki angkatan laut yang lumayan. Memiliki angkatan udara yang lumayan. 4 besar di dunia. Ketika itu adalah Indonesia angkatan udaranya. Mampu terbang dari Adi Sucipto Madiun ke pusat untuk mengintai Irian Barat, yaitu di Morotai, hanya 1,5 jam, dan mampu membawa pesawat TU yang mampu menurunkan bom. Bila bom itu diturunkan 6 pesawat, maka selesai. Kapal induk Belanda remuk. Dan setelah itu, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy memberi nasihat kepada Belanda. Londo, kowe orang, pakai bahasa lamanya. Kalau tetap bertahan di ganyang habis kowe orang. Kamu tahu, penerbang TU Auri itu sekali beraksi rontok itu. Lebih baik surrender, tapi bukan menyerah, angkat tangan saja, hand up saja. Kemudian berunding. Setelah berunding, Menteri ketika itu, Menteri Luar Negeri Subandrio dan kawan-kawan memenangkan perundingan. Pemilihan umum untuk mencari suara dan menang dan kembali pada Indonesia. Pada tahun 70-an, bangsa Indonesia pernah juga mengalami hal yang sama, tapi kali ini bukan mengambil, tapi menerima penggabungan Timur kepada Indonesia. Namun karena tidak kokoh pemerintah selanjutnya setelah Pak Harto, lembek, tidak kaku, tidak ulet, getas, maka diserahkan. Hilang Timur. Saudara-saudara, masih ada satu lagi bangsa Indonesia yang punya tugas membebaskan darat, laut, dan udara. Saudara tahu? Mungkin sudah banyak yang tahu. Tapi kita ingatkan di sini. Wilayah dirgantara Indonesia belum 100% merdeka. Di mana itu? Yaitu di wilayah barat bagian utara. Wilayah hari ini sepanjang radius 110 mil dikuasai oleh Singapura. Dikontrol oleh Singapura. Siapa terbang di wilayah itu harus minta izin Singapura. Latihan perang minta izin ke Singapura. 110 mil. Di mana itu? Adanya di
Kepulauan Riau sampai ke Natuna, Sarawak, Sabah, terus panjang 110 km. Hebat. Negara upil mampu mengontrol negara besar. Ini sebuah contoh bahwa bangsa besar tidak jaminan untuk bisa menguasai dirinya kalau tidak memiliki ketahanan. Ketahanan pun kalau bukan nasional, yakni oleh bangsanya sendiri. Malu. Kalau saudara tidak malu, saya wakili, saya malu. Bangsa Indonesia hari ini malu. Ada peribahasa. We may lose everything. Kita boleh hilang segala macam. But the honor. Namun jangan hilang kehormatan. Dirgantara dikuasai bangsa kecil. Negara kecil. Itu namanya kehormatan. Dicabik-cabik. Kapan kita bebaskan? Kapan? Tidak bisa menjawab karena tidak mampu, saudara-saudara. Saya mampu. Teriak ini adalah kemampuan. Menyampaikan woro-woro. Kalau bangsa itu bangkit, lepaskan itu kekuasaan Singapura terhadap dirgantara Indonesia. Tahu ceritanya, mengapa sampai sekarang di tangan Singapura tidak terlepas daripada imperialisme. Negara Indonesia ini, bangsa Indonesia ini bangsa besar yang dijajah oleh bangsa kecil dari dulu. 2 kali. Lombok, teritorial geografinya kecil. Penduduknya sedikit. Bangsa kita ketika itu 30 juta. Bangsa besar. Dijajah oleh bangsa kecil. Penduduk banyak. Dijajah oleh penduduk sedikit. Mengapa? Jawabnya akan saudara-saudara. Tidak lama kemudian datang Jepang. Tidak lebih besar. Kecil juga, sedikit besar. Dijajah lagi. Londo kecil, Jepang kecil. Menjajah negara besar yang pulaunya 18.500 pulau itu. Jadi ceritanya, tatkala Jepang mampu menaklukkan Rusia, kawasan maritimnya, pada tahun 1905 Rusia takluk maritimnya, Jepang merasa ingin menguasai maritim bagian selatan. Maka pada tahun 15 sampai 30 keliling-keliling ke Indonesia, masuk ke Selat Sunda, terus dilihat alangkah indahnya kalau Jepang tidak ikut masuk di sini. Mengapa Belanda yang kecil itu berani menguasai Indonesia? Saya harus ambil. Di saat itulah Londo dan Inggris yang menguasai Malaya ketika itu, belum ada Malaysia. Hindia Belanda mengadakan perundingan dengan Inggris yang ada di Malaya. Di antaranya adalah perundingan untuk menghambat perjalanan Jepun. Terciptalah pertahanan udara. Diresmikan 1946. Setelah merdeka pun masih membuat kerjasama pertahanan. Dan sampai sekarang, pada waktu silaturahim, beberapa hari yang lalu, saya menjenguk kawan saya yang dulu pernah menjadi kepala Badan Intelijen Nasional.
Saya ucapkan ini. Mengapa? Kok masih begini? Oh, kita ini lemah. Kalau jenderal saja lemah, yang memegang strategi, bagaimana rakyat semesta? Jenderal mengatakan lemah, pemegang strategi. Nah, bagaimana rakyat semesta? Rakyat semesta. Apakah Anda mau lemah seperti lemahnya pemegang strategi? Tampak. Kapan? Mulai sekarang. Itu korban. Berkorbanlah untuk membebaskan dirgantara Indonesia penguasaannya. Selemah apapun harus kita kuasai. Alasan sang pemegang strategi tadi, yang pernah memegang strategi, masih lemah. 69 tahun kok masih lemah. Padahal mestinya hanya tahun saja. Atau paling lambat dasawarsa saja. Untuk mengatasi hal-hal yang begitu. Dengan diplomasi. Diplomasi yang tidak kaku. Diplomasi yang saling menguntungkan. Ini tidak terjadi. Mengapa? Karena ketahanan nasionalnya bukan oleh bangsa sendiri. Jadi, ingat saja memperingati kemerdekaan 69 tahun. Ada yang tidak merdeka. Coba. Dirgantara. Non di barat sana. Pulauan Riau. Masih dipegang oleh Singapura. Baiklah saudara-saudara. Maka, mari dengan cinta negara, cinta tanah air, hubbul waton, cinta tanah air, untuk membuktikan bukti cinta kita di dalam pertahanan atau ketahanan, itu ada gapuranya, ada pintunya yang pernah dirumuskan. Apa yang dinamakan, yaitu hasta. Nah, itu hasta ya. Hasta itu saasta. Hasta gapura. Ada 8 gapura yang harus dimasuki, dijaga. Hasta gapura. Hasta itu wolu, gapura itu pintu masuk. Gate. Dulu tahun 70-an dikumandangkan Ipo Lexos Budhan Kamrata. Apa itu? Ideologi. Politik. Ekonomi. Sosial. Budaya, pertahanan, keamanan, rakyat semesta. Itu dinamakan hasta gapura. Gapura itu category. Gapura 1, gapura 2, gapura 3, gapura 4, gapura 5. Ponco gapura. Kita punya ponco gapura, ing ngarep, ing mburi, berapa gapura? Kabeh dadi gapura. Saudara, gimana konsep ketahanan yang harus dibuat oleh bangsa Indonesia ini? Saya simpulkan, mengutip daripada kamus besar bahasa Indonesia, yang kemudian nanti kami atau khatib rancang dalam bentuk rancangan. Kotak pertama adalah, jadi apa itu makna ketahanan? Ketahanan itu mencakup tentang satu kekuatan. Tidak akan ada ketahanan kalau bangsa ini tidak kuat. Kuat apa?
Artinya banyak. Mempunyai kekuatan banyak tenaga. Baik gaya maupun daya. Insinyur selalu ini gayanya begini, ini dayanya begini. Insinyur elektro itu. Ini Pak Halim itu tahu itu. Gaya dan gaya, walaupun ngantuk. Apa itu gaya? Gaya berupa kesanggupan untuk berbuat. Bangsa ini kalau punya kekuatan dalam bentuk gaya, sanggup untuk berbuat apapun yang dikehendaki oleh tanah air, sanggup berbuat. Kalau sanggup berbuat itu, mesti memiliki gaya. Gaya itu adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Gaya dan daya, inilah kekuatan. Dan harus banyak. Penduduk yang banyak ini kalau memiliki kekuatan, gaya dan daya, satu kemenangan. Kemudian kuat lagi dari sisi tahan. Bangsa Indonesia ini dinamakan kuat kalau tahan. Apa yang dimaksud dengan tahan? Tidak mudah rusak. Jelas. Bagaimana filosofi membangun di Indonesia? Kadang-kadang tidak 5 tahun sudah rusak. Ini artinya tidak memiliki daya tahan. Dalam pikirnya yang dimiliki daya keuntungan materi, bukan daya tahan. Kita mencoba, di samping memiliki daya dan daya, memiliki tahan. Dalam membangun apapun, unsur pertama adalah tahan. Ukuran ketiga itu adalah umur rata-rata Indonesia 50 tahun. Maka minimal mampu bertahan 50 tahun dalam membangun. Ternyata kalau dilihat 15 tahun masih kokoh keker, jangan-jangan 100 tahun pun tahan. Nah itu telah memiliki ketahanan di bidang fisik. Tidak mudah rusak. Selain tidak mudah rusak, tidak mudah putus. Bayangkan bangsa Indonesia gampang putus. Tidak cocok dalam benaknya putus. Rumah tangga gampang putus. Politik gampang putus. Ekonomi gampang putus. Semua gampang putus. Mudah putus. Tidak punya ketahanan. Tidak cinta tanah air. Sikit-sikit putus. Asa putus. Cinta putus. Ekonomi putus. Semua putus. Ini kalau tidak memiliki daya tahan. Saudara-saudara, mudah patah. Orang kuat tidak mudah patah. Serang sana oke, serang sini oke, asal jangan pernah menyerang kehormatan. Kalau sudah kehormatan, lalu apa? Hak ladeni. Kalau sekedar ekonomi gampang, kamu ambil di sini, aku buat di sini, aku punya gaya dan daya. Mestinya begitu. Tapi kalau sudah kehormatan, apa itu kehormatan? Dirgantara, dikuasai orang. Itu kehormatan. Jangan pernah hilang. Mudah putus. Bangsa mudah putus. Maka harus ditata ketahanannya supaya tidak mudah putus. Kemudian kuat itu, ada kelompok ketiga kuat itu, tidak mudah goyah atau terpengaruh. Bangsa yang mudah goyah dan mudah terpengaruh, bangsa tempe. Tempe itu dipengaruhi oleh ragi. Esok dele sore tempe, lalu peyek tempe. Bangsa tempe yang saya artikan begitu, bukan maknawi tempe itu lebih baik daripada daging. Kalau dagingnya tidak ada.
Kalau dagingnya ada, makan bareng-bareng. Plus tambah plus, ya plus. Bangsa tempe itu proses. Esok beli, sore tempe, jalune sore tempe, tempe goreng, mendoan, sebagainya. Kita bukan bangsa itu. Harus diciptakan ideologinya supaya kokoh. Orang yang berideologi kokoh itu akan memiliki kekuatan. Tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh. Dipengaruhi oleh apa? Kalau ideologi tidak kokoh, semua pengaruh bangsa-bangsa masuk ke negaranya. Tidak usah ambil contoh. Karena memang sudah terpampang di depan kehidupan zaman sekarang. Kita telah merdeka dari imperialis, kolonialis. Tapi belum merdeka karena hari ini bentuk kapitalis dan kolonialis tampil dengan gaya baru. Karena apa? Kita merespon, artinya terpuruk. Tidak ada bangunan di Indonesia, baik itu ekonomi maupun sarana ekonomi, yang dibangun oleh bangsanya sendiri, dengan keringatnya sendiri, dengan uang rakyat sendiri. Namun semuanya itu dalam bentuk yang katanya kerja. Nah, modal asing. Kapitalisme masuk, kalau sudah kapitalisme masuk, imperialisme pun masuk, gaya baru disetir dari sudut-sudut negara kapitalis itu. Saudara-saudara, orang warga negara yang tidak mudah goyah itu memiliki iman yang teguh. Saudara-saudara, iman itu tidak bisa digambarkan hanya sesudut. Maka tadi kufur wakon minal iman itu luas itu. Kalau tanda-tanda iman itu sholat maghrib ngaji, ya betul. Tapi kalau hanya itu, sholat 5 waktu ngaji, betul. Tapi kalau hanya itu, dibedil dari belakang tidak bisa mengingat. Dibom dari atas tidak bisa mengilah. Bagaimana supaya bisa mengilah dengan keimanan itu? Imani bahwa kita sebagai bangsa dan imani bahwa kita sanggup dan mampu untuk membangun ketahanan bangsa dan negara. Saudara, bangsa yang kuat, tidak mudah goyah, itu bangsa yang teguh dalam pendirian. Tempe lagi, tempe itu tidak teguh dalam pendirian. Besok tele, sore tempe. Baca. Betapa gampangnya pindah. Mudah-mudahan dalam politik, yang katanya ada koalisi-koalisi itu, mudah-mudahan tidak tinggal koalisi putih. Kalau ke koalisi putih, masuk kubur. Itu putih saja. Kalau tinggal merahnya karena dikoyak-koyak, ya sama dengan yang di sana. Vietnam Utara, Vietnam saja ya, Korea Utara, ini merah-merah mana lagi? Republik Rakyat Cina, ini gabung lagi. Tidak pakai diutus itu namanya cenggo untuk menguasai Nusantara, sudah menjadi merah. Pertahankan, tidak mudah berubah pendirian. Berkoalisi. Indonesia hebat, tunjukkan Indonesia hebatnya di mana. Ini ada fenomena. Konon merupakan kekuatan yang menang, tapi tidak bisa memimpin di dalam sidang-sidang, baik itu DPR maupun MPR. Ini menandakan tidak luwes, gandes, kewes. Diplomasi itu perlu luwes, perlu gandes, perlu kewes. Luwes, gandes, kewes. Nampaknya ini kaku. Karena kaku-kaku semua nggak kebagian apa-apa. Kemudian teguh dalam kemauan.
Mengapa itu saya jadikan contoh terus? Dirgantara yang di sana itu pengontrolannya tidak tepat, diambil oleh kekuatan tanah air. Karena tidak kuat kemauan, tidak teguh kemauan, langsung pepleh. Pepleh itu menyerah sebelum bertanding. Jadi kalau ayam itu ayam celipir, gambulnya saja yang tinggi-tinggi di atas, begitu ada ayam bangkok berkokok, sudah keplek pinggir. Sudah. Yang selanjutnya masih kekuatan. Kuat dalam arti ketat. Bangsa ini namanya kuat, tanah air ini kuat kalau ketat. Ketat dalam pertahanan dan penjagaan. Saudara-saudara, kita harus ikrarkan. Negara kita ini adalah negara maritim. Lepaskan pembangunan darat. Jangan terus digusur darat ini. Masuklah ke laut. Supaya kita bisa ketat. Ketat dalam pertahanan laut dan ketat dalam pertahanan udara dan penjagaannya. Saudara-saudara, strategi hari ini hanya memiliki kapal untuk mengejar pergerakan pasar maritim, perdagangan maritim yang selundup-menyelundup dikejar. Bukan itu pertahanan maritim. Pertahanan maritim adalah angkatan laut Indonesia ini harus bermarkas di laut. Jangan di darat. Bagaimana? Buat itu yang namanya kapal induk untuk operasional. Kalau sekarang baru punya 34 provinsi, layak kalau kita ini punya 34 kapal induk. Di situ ada skuadron, angkatan udara, ada penyerbu, ada penyelam dan sebagainya. Kalau kita sudah pertahankan laut oleh angkatan laut, Brahmatra laut akan nyingkir dengan sendirinya. Tidak usah dikejar. Bagaimana kita bisa mengejar? Kapal yang dipersiapkan itu efek. Orang iso melayu. Sing dikejar banter melayu. Dia nyanyi. Mengapa? Mestinya angkatan laut bermarkas di laut. Nenek ulang. Angkatan laut. Kan gitu. Orang pelaut kan. Gimana terusnya? Gimana? Tuh, bertarung di luar samudra. Sekarang boro-boro bertarung. Angkatan laut saja markasnya di darat, tidak darat. Daratnya sudah diambil oleh angkatan darat di mana-mana sampai Babinsa. Mestinya angkatan laut bermarkas di laut untuk mempertahankan pulau-pulau yang jumlahnya 18.500 tadi, untuk mempertahankan 27% daratan. Maka, kalau ini kekuatan yang diukur untuk Indonesia, mari kita usulkan kekuatan laut harus diutamakan. Angkatan laut harus diperbanyak. Sarana, senjata, dan sebagainya. Apa itu? Alutsista. Itu untuk laut harus dibuat. Dan jangan membeli. Orang yang punya ideologi tidak akan membeli. Bikin sendiri, sehingga kuncinya dipegang sendiri. Rahasia laut dipegang sendiri. Kalau kita kerjasama, pinteran yang diajak kerjasama, entek lagi. Darat entek, laut entek, dirgantara amblas. Jadi apa? Bangsa kere didikte oleh siapa saja yang mau mendikte. Dan kita tidak bisa
bergerak apapun. Saudara-saudara, kuat masih dalam arti kuat. Dalam arti tahan menderita. Menderita. Sekarang bangsa kita ini tidak terlalu sanggup menderita. Menderita itu bertahan terus digempur sana, digempur sini. Terus mentek tenagamu. Ayo, habiskan gaya dan gayamu. Tidak. Tidak ada yang seperti itu. Ditekan sedikit oleh Amerika, wah sudah, itu Amerika. Kalau sudah marah, habis kita. Belum dibeda apa habis? Mengapa kita tidak meniru tetangga kita yang di sebelah sana? Tahu saudara riwayat negeri Cina. Kala dijadikan bacaan oleh bangsa-bangsa besar, bangsa-bangsa kecil. Prancis di sana, Inggris di sana, Amerika belakang, Jepang di sana. Sudah kalah perang, disuruh bayar pampasan perang, kere. Maka sekarang membalas. Kawasan strategis daratnya dikuasai. Kawasan strategis lautnya, maritimnya dikuasai. Sampai masuk menjorok ke dekat Indonesia. Sekarang Jepang protes. Kemudian Filipina protes. Termasuk mungkin Malaysia. Karena berdekatan dengan Pulau Malaysia. Karena diklaim juga oleh Malaysia. Indonesia tidak protes karena tidak klaim yang dibuat oleh China. Saudara-saudara, perang dunia satu, kedua adalah darat dan udara, laut sedikit. Perang dunia ketiga bisa dielakkan dengan senjata nuklir yang semua dihentikan sehingga tidak berguna sebelum dipakai. Itu persis skala Empu Gandring menasihati Ken Angrok. Ken Angrok, sopo ngiris, dikikis. Sopo mateni, dipateni. Maka tidak terjadi. Juga perang dunia ketiga tidak terjadi. Blok Barat, Blok Timur, semua menonaktifkan senjata nuklir. Namun perang dunia keempat sekarang ini boleh bisa terjadi karena cara perangnya lain. Semua perang maritim. Siapa yang menguasai maritim, dia bisa menguasai perdagangan yang leluas. Kita tidak usah menguasai maritim dunia. Jaga maritim Indonesia ini supaya tidak diambil oleh orang lain. Sanggup menjaganya. Kapal selam bikin sendiri. Kapal induk bikin sendiri. Kapal pemburu bikin sendiri. Berapa lama? Itu kan mustahil. Ini tidak bangsa kuat kalau ngomong mustahil. Bangsa kita sudah pernah memiliki tahun 70-an. Bangsa Indonesia ini yang lulus di mana-mana tentang kemaritiman banyak sekali. Tapi ketika itu kebijakan Pak Harto dan Pak Habibie tidak mendukungnya dan mendukung Dirgantara yang sampai hari ini tidak terbang si Gatot Bocor. Kata Amerika kalau kamu masuk ke Dirgantara, wah hebat. Ya dihebatkan karena nggak bakalan bisa menyaingi. Tapi kalau sudah maritim semua akan menjadi. Wah Indonesia sudah menjaga maritimnya. Lautnya sudah dijaga. Nah, sudah, masih panjang. Belum selesai. Tapi kita akan memotong kurban. Kita lanjutkan di saat ini. Khotbah berseri. Hari ini baru sampai angka 1 daripada paham. Kita simpulkan dulu. Masih banyak sekali kalau diteruskan. Nanti kita mengundang Pak Muldoko, mudah-mudahan tampil, kita pidatokan sekali lagi. Supaya
Dan hari ini peringatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kita sampaikan selamat. Selamat. Mudah-mudahan bisa menguasai negara maritim ini dengan keamanannya dan dengan pertahanan. Jadi saudara-saudara, apa tujuannya pertahanan nasional kita buat? Ini tadi itu uraiannya, kita uraikan simpul. Yang pertama, untuk menyusun kekuatan bangsa dan negara. Untuk menyusun kemampuan bangsa dan negara. Untuk menyusun daya tahan bangsa dan negara. Dan untuk menyusun keuletan bangsa dan negara yang dibuat oleh bangsa sendiri. Arahnya kemana? Yang menjadi tujuan satu bangsa untuk menghadapi apa? Menghadapi tantangan, menghadapi ancaman, menghadapi hambatan, menghadapi gangguan. Dari mana? Yang datang dari dalam maupun dari luar Indonesia. Yang membahayakan kelangsungan bangsa dan negara tanah air Indonesia. Itulah simpul daripada pertahanan nasional. Uraiannya baru di angka 1. Masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Kita tunggu berapa hari lagi? 20 hari lagi. Ada khutbah 1 Muharram. Kita undang banyak sekali, mudah-mudahan dapat datang. 1. Pak Muldoko kita undang, Jenderal Muldoko. Sekarang menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia. Kita undang sahabat Syekh Pak Hendro Priyono. Mudah-mudahan bisa tahan, walaupun sakit. Beliau sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh kembali. Walaupun sakitnya adalah sakit tulang punggung. Jadi tulang punggung negara itu kan penting kan? Nah, ini kena serangan tulang punggung. Ya. Ketiga, kita undang juga mantan wakil presiden Jenderal Tri Sutrisno. Mudah-mudahan ketiga jenderal ini bisa datang. Temanya adalah ketahanan nasional. Maka nanti saya akan melanjutkan pidato ketahanan nasional ini di suatu masa. Mudah-mudahan. Saudara-saudara sekalian, inilah khutbah Idul Adha tahun ini. Mudah-mudahan saudara-saudara diberikan barokah oleh Allah. Kekuatan lahir dan batin, kemampuan untuk berbuat, sanggupan untuk berbuat, dan kemampuan untuk melaksanakannya. Dan dipandaikan oleh Allah dalam melaksanakan semua. Oleh itu, mari kita tutup khutbah ini dengan berdoa bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa anta. Allahumma ij'alna minal muttaqin al-abrar wa askinna ma'ahum fi daril qarar daris salam wa daril islam lil abrar. Allahumma wafiqna bi husni iqbal 'alaik wal isra' ilaik wa wafiqna lit ta'awun fi ta'atik wal mubadarati ila khidmatik wa husnil adab fi muamalatik
والتسليم لأمرك والرضا بقضائك والصبر على بلائك والشكر لنعمتك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمين الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من الخير كله عاجله وآجله وما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزة لا إله إلا أنت الحي الذي لا يموت والمخلوق كله يموت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا والله يرحمنا ويحفظنا والحمد لله.